Untuk lebih jelas kita telah bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Nian Soleh. Assalamualaikum, Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Kita juga berharap Bapak baik di sana. Dan ini ingin mengkonfirmasi pertama tadi yang Bapak sebutkan di konferensi pers di BNPB tadi, itu merupakan imbauan atau fatwa, Pak? Ya, itu adalah himbauan keagamaan yang salah satu sumbernya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Misalnya soal penyegeraan penunaian zakat mal sebelum jatuh tempo, sebelum sampai pada 1 tahun takwim atau haulanil haul. Nah, ini adalah keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan tahun 2018. Tepatnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di dalam keputusan itu ditetapkan bahwa seseorang yang sudah memenuhi penghasilan dalam batas wajib zakat, akan tetapi belum sampai haulanil haul, maka boleh dibayarkan secara lebih dulu jika ada kepentingan. Nah, salah satu kepentingan mendesak sekarang adalah untuk kepentingan mustahik fuqara wal masakin dari umat Islam yang terdampak COVID-19. Kenapa umat Islam? Karena ini babnya soal zakat. Zakat masuk kategori ibadah. Ibadahnya adalah ibadah mahdhah, ada aturan-aturan yang bersifat spesifik. Di samping zakat juga didorong untuk sedekah, apalagi ini momentum jelang Ramadan, di mana amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Di samping pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penunaian secara segera ini juga akan melahirkan manfaat secara optimal kepada mustahik yang terdampak, baik yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Hal-hal yang lain yang terkait dengan soal ibadah di rumah itu juga pengejawantahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan ibadah pada saat wabah COVID-19. Intinya tepatnya begini, tepatnya bahasanya tadi bukan meniadakan ibadah, bukan ibadah ditiadakan, tetapi ibadah digeser lokusnya dari yang semula dalam kondisi normal kita syiarnya di masjid dan juga di tempat-tempat terbuka yang melahirkan kerumunan, digeser ke rumah menjadi sentral kegiatan Pak ibadah. Asrorun, begitu. Ini kalau beda ceritanya dengan sholat Idul Fitri yang syarat wajibnya adalah di lapangan. Bagaimana, Pak? Apa benar ditiadakan nantinya? Kita tentu berharap dan juga berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah dan juga wabah ini, sehingga nanti kalau seandainya pada saat Idul Fitri wabah sudah terkendali, maka kita bisa melaksanakan kegiatan dengan berbagai syiar keagamaan yang lain. Akan tetapi jika menurut ikhtiar yang dilakukan oleh para ahli, para pemerintah, prediksinya belum memungkinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah biasa di masjid, tentu ini bisa digeser. Dengan cara apa? Misalnya dengan terbatasan kegiatan takbir di rumah. Kita takbir ihya ulaya lil id, menghidupkan malam id di rumah. Bisa jadi masjid pasang speaker dengan takmirnya, mendendangkan kalimat thayyibah, tetapi tidak dengan cara berkerumun. Kita tetap stay di rumah dengan ibadah. Pak Asrorun, adakah histori sebelumnya mungkin di zaman Rasulullah bahwa tidak ada sholat id, tidak berlangsung sholat id ditiadakan karena mungkin ada suatu wabah atau ada peristiwa lain seperti itu? Ya, terima kasih. Sholat Idul Fitri, sebagaimana juga sholat taraweh, itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib saja seperti sholat Jumu'ah
itu kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi syarat wujubnya. Itu saja, karena ada udzur syar'i dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan dan diganti dengan melaksanakan sholat zuhur, apalagi kegiatan yang bersifat sunnah. Tetapi intinya bukan meniadakan ibadah. Ada kondisi tertentu jenis ibadah sebagai substitusi yang memiliki afdholiyah atau memiliki keutamaan yang setara. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kondisi normal, ihya ulayalil Id dan juga ihya ulayalil Ramadan itu bisa di masjid-masjid, kemudian di kantor-kantor untuk kepentingan buka bersama, untuk kepentingan tarawih bersama, tarawih keliling. Nah, dengan momentum COVID-19 ini, tanpa mengurangi arti keutamaan Ramadan dan juga keutamaan ibadah, kita geser dari yang kerumunan tadi kepada kegiatan yang lebih bersifat tertutup dan juga private, yaitu di rumah. Ini tidak mengurangi esensi ibadah dan juga keutamaan sejengkal pun. Bahkan ini jika dilaksanakan di rumah dengan niat untuk mencegah peredaran, bisa 2 pahalanya. Pahala ibadah di rumah dengan menghidupkan rumah sebagai pusat kegiatan, dan juga pahala mencegah peredaran COVID-19. Artinya tidak seinci pun nilai ibadah itu terkurangi dengan menggeser posisi dari masjid ke rumah. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Kita bersama-sama berdoa semoga pandemi atau COVID-19 ini berakhir ya sebelum Idul Fitri nanti terlaksana. Assalamualaikum Pak, selamat siang.